Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan salah satu kisah yang terjadi di Inggris. Tetapi guys, untuk korbannya, dia adalah seorang wanita dan berwarga negara Indonesia, tepatnya warga Sumatera Barat. Wanita ini dikabarkan telah menghilang dan setelah ditemukan hanya tersisa tulang berulang. Seandainya saja dia mau merubah pola pikirnya untuk mencari rezeki dengan cara bekerja keras, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Wanita ini bernama Erma Tati. Dia lebih dikenal dan biasa dipanggil dengan Tati. Tati dilahirkan di Sumatera Barat pada tahun 1966. Secara kepribadian guys, Tati ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik. Dia pun ramah. Bahkan Tati ini sangat menyayangi keluarganya. Pada saat remaja, Tati ini memiliki keinginan dan berambisi ingin membahagiakan orang tuanya serta adik-adik lainnya. Karena guys, Tati ini berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi pas-pasan atau bisa dikatakan miskin. Iring jalannya waktu guys, Tati ini bertemu dengan seorang pria asal Inggris pada tahun 1995. Pria tersebut bernama Jason Rogers. Jason pada saat itu sedang melakukan kegiatan sebagai backpacker. Dia berkeliling Indonesia dan dia bertemu dengan Tati di Sumatera Barat. Dari pertemuan itulah guys, akhirnya mereka ini berkenalan, berkomunikasi, bahkan semakin dekat dan semakin akrab. Karena mereka menemukan kecocokan satu sama lain, 1 tahun kemudian Jason melamar Tati. Lalu mereka ini memutuskan untuk menikah tepatnya di tahun 1996. Dan Tati pun mengganti nama dari Erma Tati menjadi Erma Tati Rogers. Sejak pernikahan itu, Jason membawa Tati untuk menetap di Inggris. Dan saat Jason kembali ke Inggris, ternyata guys, Jason ini memiliki pekerjaan sebagai seorang chef. Pada saat itu, Jason sedang meniti karirnya sebagai seorang chef. Sehingga kehidupan Jason antara Tati, mereka masih harus untuk menyewa tempat tinggal, bahkan berpindah-pindah tempat. Tetapi seiring jalannya waktu, Tati dengan Jason ini berhasil menyisihkan uang dan menabung uang dari pekerjaan yang dihasilkan oleh Jason. Dan pada akhirnya mereka berhasil membeli rumah di wilayah Wrexham, North Wales. Awal tahun pernikahan mereka, rumah tangga mereka ini guys berjalan sangat lancar. Bahkan mereka ini terlihat sangat harmonis. Dan di sisi lain pun, karirnya Jason sebagai seorang chef berjalan sangat baik, bahkan mulai menunjukkan peningkatan, sehingga berdampak besar pada perekonomian keluarganya dia. Dan Tati pun mulai menepati janjinya. Tati sering mengirimkan uang kepada keluarga besarnya yang berada di Sumatera Barat, terlebih kepada orang tua dan saudara-saudara lainnya. Bahkan nih guys, Tati ini sering membelikan mainan untuk keponakan-keponakannya. Tapi guys, pada usia pernikahan mereka menginjak 5 tahun, ternyata di dalam rumah tangga mereka ini sering terjadi pertengkaran, bahkan sering terjadi perdebatan antara Tati dengan Jason. Dan pada akhirnya mereka ini memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di tahun 2003 kepada pengadilan Inggris. Dan di tahun 2006 akhirnya mereka ini sudah resmi bercerai guys. Dan salah satu penyebab perceraian itu, ternyata si Jason ini sudah memiliki wanita lain di hatinya. Dan dari situlah Tati hancur hatinya. Dia sudah berkorban jauh merantau ke negara orang dan jauh dari keluarga. Dia malah ditinggalkan satu-satunya laki-laki yang dia sangat cintai. Setelah resmi bercerai guys, Tati mulai mencari tempat tinggal baru yang bisa dia tinggali dan diami untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya dia menemukan tempat tinggal baru yang tidak jauh dari rumah Jason yang pernah dia tinggali bersama dengan Jason. Dan disitulah guys, Tati ini mulai berintrospeksi diri, dia mulai mawas diri, dan dia mulai menggapai harapan baru, ingin mendapatkan pria yang lebih setia, lebih baik daripada Jason. Selama di tempat tinggal baru, Tati ini memiliki banyak teman yang membantu dia bangkit dari keterpurukannya dia. Salah satu dari temannya Tati yang bernama Hana Sabrun. Tati guys sangat dekat dengan Hana. Bukan hanya dekat dengan Hana, tetapi Tati pun akrab dengan keluarga Hana. Bukan sahabat saja guys yang membantu Tati untuk bangkit dari keterpurukannya. Tati pun memiliki buku diari yang berwarna merah. Dalam buku diari itu sudah menjadi sahabat Tati dalam kehidupannya Tati.
Dan Tati pun sering mencurahkan isi hatinya, apa yang dia rasakan, apa yang sedang dialami ke dalam buku harian tersebut. Dalam buku harian itu bukan hanya isinya tentang curhatan Tati guys, tetapi Tati pun menyimpan serta mencatat nomor telepon baik dari pihak keluarga, teman, dan kerabat dekatnya Tati. Termasuk guys kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tati. Dan pada saat itu, tepat di tanggal 5 Januari 2008, Hana Sabrun ini mengajak Tati ingin mengadakan makan siang bersama dengan Tati di rumahnya. Dan Tati mencatat semua di dalam buku harian tersebut. Bahkan guys, di dalam buku harian itu, Tati pun berkeinginan pada saat acara makan siang itu, Tati ingin membawakan masakan Indonesia kepada Hana Sabrun. Pada hari undangan makan siang itu datang, Hana ini guys menunggu Tati di rumahnya. Dan pada saat sudah masuk jam makan siang, Tati ini tidak kunjung datang ke rumahnya Hana. Lalu Hana ini mencoba untuk menelpon Tati. Dan ketika sudah ditelepon berkali-kali pun, Tati tidak menjawab teleponnya dari Hana. Lalu Hana ini mencoba untuk sabar dan tetap menunggu Tati selama berjam-jam lamanya. Dan guys, walaupun sudah ditunggu, Tati ini tidak kunjung datang juga ke rumahnya Hana. Lalu Hana ini menjadi khawatir tentang keberadaannya Tati. Karena apa? Karena Hana ini guys mengetahui karakternya Tati. Kalau Tati ini orang yang sangat berkomitmen dengan janjinya dia. Bahkan guys, Tati jika berhalangan datang pun, dia selalu memberi kabar kepada Hana. Karena kan ada rasa kekhawatiran dan kegelisahan di hatinya Hana, akhirnya Hana meminta tolong kepada ibunya untuk mengantar dan menemani untuk pergi ke rumah Tati. Dan setelah mereka tiba di rumah Tati, lalu Hana ini mengetok pintunya Tati guys, tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya Hana mencoba untuk mengintip di balik jendela. Ketika sudah diintip, diketahui di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa. Hana pun semakin khawatir tentang keselamatan Tati. Lalu Hana memutuskan berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Saat polisi datang, kepolisian langsung mendobrak pintu rumah Tati untuk mengecek rumah dan keberadaan Tati. Tetapi setelah didobrak dan berada di dalam rumah, ternyata guys rumah itu dalam kondisi yang sangat rapi. Bahkan tidak ada hal yang mencurigakan pada saat itu. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk mengecek dapurnya Tati. Dan ditemukan sebuah truk dari supermarket yang berada dekat dengan rumah Tati. Lalu di dalam truk itu bertulisan pada tanggal 4 Januari 2008. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk mengecek ke supermarket tersebut untuk mengecek CCTV yang ada di dalam supermarket tersebut. Dan di dalam CCTV tersebut ternyata Tati itu sedang berbelanja sendirian, bahkan terlihat baik-baik saja. Walaupun guys pihak kepolisian sudah melakukan pengecekan ke rekaman CCTV yang ada di supermarket tersebut, tetapi pihak kepolisian belum bisa menemukan petunjuk-petunjuk baru tentang keberadaan Tati. Lalu kepolisian pun memutuskan untuk kembali ke rumah Tati dan mencari petunjuk baru tersebut. Dan di dalam rumah Tati itu polisi menemukan buku diari merah miliknya Tati. Ketika sudah dicek, ternyata guys ada catatan dari Tati pada tanggal 4 Januari 2008. Tati ini melakukan atau menelpon seorang pria. Pria itu bernama Lukas Respondek. Lukas Respondek ini guys pria asal Polandia yang berimigrasi ke Inggris. Lalu dia ini menetap dan bekerja di Inggris. Dan guys, statusnya Lukas ini sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Di dalam pengakuannya Lukas kepada pihak kepolisian, Lukas ini mengatakan dia dengan Tati ini berteman baik. Bahkan Tati ini merupakan teman baiknya dia. Dan Tati pun sangat dekat dengan istrinya Lukas serta anak-anaknya dia. Bahkan Tati ini pernah membantu Lukas pada saat Lukas ini pindah ke Inggris. Tati lah yang menampung Lukas dan keluarganya di dalam rumahnya. Saat Lukas ini ditanya oleh pihak kepolisian, ditanya kapan dia itu terakhir bertemu dengan Tati, lalu Lukas mengatakan dia terakhir bertemu dengan Tati ini pada tanggal 4 Januari 2008. Pada saat itu Lukas baru saja pulang dari liburannya dia dari Polandia, dan Lukas pun bertemu dengan Tati dengan tujuan ingin membawakan oleh-oleh kepada Tati. Lalu Lukas pun mengantarkan Tati pulang. Dan di tengah perjalanan itu guys, Lukas mengatakan bahwa Tati ini berencana ingin bertemu dengan teman-temannya dia. Lalu Tati meminta diturunkan di tengah jalan. Akhirnya Lukas pun mengikuti keinginan Tati. Lalu Lukas memberhentikan Tati di pinggir jalan dan disitulah mereka berpisah.
Dikarenakan guys, Lukaslah yang terakhir melihat Tati dalam kondisi hidup, lalu pihak kepolisian meminta kepada Lukas untuk bekerja sama dengan cara menyerahkan laptop, handphone, serta kamera digital untuk diperiksa pihak kepolisian. Karena Lukas ini tidak merasa bahwa dia ini terlibat atas hilangnya Tati, lalu dengan sukarela pun Lukas menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak kepolisian untuk diperiksa. Pada saat pihak kepolisian melakukan investigasi, ditemukan guys ada bekas tetesan sperma di kasurnya Tati. Lalu pihak kepolisian melakukan uji forensik, dan hasil dari uji forensik tersebut mengatakan bahwa sperma tersebut miliknya Lukas Respondek. Dan pihak kepolisian pun langsung memanggil Lukas untuk dimintai keterangan. Dan Lukas pun mengakui bahwa sperma itu miliknya dia, dikarenakan dia itu pernah melakukan hubungan seks dengan istrinya ketika Tati sedang pergi. Ketika dikonfirmasi kepada istrinya Lukas pun membenarkan dari pengakuannya Lukas. Dikarenakan hasil dari penemuan sperma itu tidak menghasilkan petunjuk apapun, pihak kepolisian mencoba untuk memeriksa laptopnya Lukas. Dan ditemukan guys bahwa Lukas ini pernah melakukan pencarian di dalam mesin pencarian Google dengan menuliskan cara mengubur jasad. Ditambah lagi polisi ini menemukan bukti dari kartu kreditnya Lukas. Lukas pernah membeli barang seperti koper, sekop, terpal, lakban, dan senter. Dan polisi pun berhasil menemukan bahwa di dalam kamera Lukas ini terdapat foto-foto seksinya dari Tati. Berarti Lukas telah menjalin hubungan dengan Tati ini lebih dari teman biasa, dan hubungan ini sudah berlangsung sangat lama. Berdasarkan dari petunjuk-petunjuk tersebut, pihak kepolisian langsung menetapkan Lukas sebagai tersangka, dan pihak kepolisian pun langsung melakukan penahanan terhadap Lukas. Tetapi sayangnya guys, tidak berlangsung lama dikarenakan Lukas berhasil bebas dengan uang jaminan. Sebenarnya guys, pihak kepolisian ini pun merasa curiga terhadap Lukas. Pihak kepolisian menduga bahwa Lukaslah yang melakukan pembunuhan terhadap Tati, walaupun pihak kepolisian belum berhasil menemukan di mana jasad Tati itu dilenyapkan. Pihak kepolisian ini selalu mendesak Lukas bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Tati. Tetapi Lukas ini selalu membantah tuduhan dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun guys sudah berusaha keras untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk baru tentang keberadaan Tati. Dengan cara dia itu menyebarkan informasi bahwa barang siapa yang berhasil memberikan informasi tentang keberadaan Tati akan diberi hadiah sebesar 100.000 pound sterling. Walaupun sudah itu dilakukan, tetapi guys pihak kepolisian belum bisa berhasil mendapatkan petunjuk baru. Pada akhirnya guys, pihak kepolisian memerintahkan kepada beberapa orang untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam dengan cara mengintai serta mengawasi kegiatan dari Lukas. Dan dari hasil pengintaian itu diketahui bahwa Lukas ini sering melakukan kunjungan kepada lahan kosong yang tidak jauh dari rumahnya yang berada di wilayah Erdik. Dari situlah polisi meyakini bahwa mayatnya Tati itu dikuburkan di lahan kosong tersebut. Tetapi sayangnya guys, lahan kosong yang sering dikunjungi Lukas itu sangat luas, sehingga membingungkan posisi tepatnya atau posisi Tati dikuburkan. Pada bulan Maret 2009, polisi memiliki taktik jitu untuk mengelabui Lukas. Polisi menyebarkan isu melalui media massa mengatakan bahwa mereka telah mengetahui di mana jasad Tati itu dikuburkan. Dan polisi pun akan melakukan penggalian besar-besaran di lahan kosong yang berada di wilayah Erdik tersebut. Ketika mengetahui dan mendengarkan kabar itu, Lukas menjadi panik guys. Dan Lukas pun pada malam harinya datang ke lahan tersebut untuk menggali dan memindahkan jasadnya Tati. Dan ketika sudah itu dilakukan, ternyata guys jasadnya Tati ini sudah membusuk. Dan Lukas pun susah untuk memindahkan jasad tersebut. Karena kebingungan, akhirnya Lukas pun menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tetapi guys, yang lucunya, walaupun Lukas ini sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, tetapi dia belum mau mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan dari Tati. Dia malah mengarang cerita dengan mengatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2008, Tati ini datang ke rumahnya dengan mengeluh sakit. Dan secara tiba-tiba,
Tati ini pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika dicek nadinya, Tati ini sudah dalam kondisi tewas. Karena tidak mau disalahkan atas kondisi Tati, Lukas memutuskan dan memilih untuk menguburkan jasadnya Tati. Bener-bener aneh kan ya guys? Harusnya ketika orang itu pingsan, yang dipanggil tuh ambulan, bukan dikuburin. Tetapi guys, dipikirnya polisi ini anak kecil, gampang dibohongi. Berdasarkan hasil otopsi pihak kepolisian, diketahui bahwa tewasnya Tati ini dikarenakan dicekik dan dipukuli oleh Lukas. Dan guys, Lukas dengan Tati ini telah menjalin hubungan asmara ketika mereka masih bekerja di sebuah pabrik keju dan susu. Dikarenakan Tati pada malam itu memaksa Lukas untuk menceraikan istrinya dan segera menikahi dirinya, Lukas pun menjadi marah guys kepada Tati. Dan Lukas pun mencekik serta membunuh Tati pada malam itu. Dan pada akhirnya pengadilan Inggris pun menjatuhi vonis kepada Lukas dengan vonis penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Jadi itulah guys kisah dari Erma Tati, seorang wanita yang berusaha untuk merubah hidupnya lebih baik tetapi berujung maut dikarenakan cinta terlarang dia. Dan guys, semoga dengan kisah ini bisa sedikit memberi pelajaran untuk kalian. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?